Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan buat kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ed Bagus Agung Widya Keguruan dengan NIM 23160111019, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mewawancarai salah satu atlet. Lanjut ke video. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu atlet Muay Thai, yaitu Eka. Eka, silakan perkenalkan diri secara singkat. Baik, perkenalkan saya Eka Sugiani. Asal saya dari Desa Kedawe. Umur saya sekarang 19 tahun. Mengapa Eka memilih olahraga Muay Thai? Alasan Eka memilih olahraga Muay Thai ini karena dorongan dari ayah Eka sendiri. Semenjak kelas 6 SD, Eka disuruh untuk mengikuti pertama itu cabang olahraga silat. Tapi karena alat dan pelatih tidak ada di desa Eka, makanya Eka beralih ke olahraga Muay Thai. Dari tahun berapa? Eka awalnya mulai dari tahun 2019, pas masa SMP. Di kejuaraan apa aja sudah Eka ikut? Kejuaraan yang pertama itu Eka ikuti dari tingkat kabupaten. Terus sampai sekarang ini baru sampai tingkat provinsi, karena waktu ini Eka nggak lolos ikut seleksi BK PON. Jadi sampai pro. Iya, sampai PON. Jadi di sini saya akan mewawancarai sedikit tentang psikologi olahraga pada Eka. Yang pertama tentang motivasi. Nah, siapa yang memotivasi Eka sebelum Eka menjadi atlet? Yang memotivasi Eka untuk menjadi atlet sampai sekarang ini ayah Eka. Motivasi seperti apa yang diberikan oleh ayah Eka kepada Eka? Mungkin kan dari keluarga Eka sendiri itu belum ada menjadi seorang atlet. Nah, biar lain, makanya bapak Eka tuh selalu kamu tuh harus bisa menjadi atlet, terus biar bisa membanggakan kedua orang tua, terus naikin derajat sedikit lah orang tua. Baik, yang kedua, pada saat latihan Eka pernah tidak konsentrasi saat melakukan latihan itu? Pernah. Ya. Apa yang menyebabkan Eka kurang konsentrasi atau tidak konsentrasi pada saat latihan? Mungkin pada saat Eka mau latihan itu banyak sekali pikiran yang mengganggu Eka. Misalnya seperti tugas yang menumpuk sementara belum Eka selesain, dan itu Eka mau izin juga nggak bisa, karena kan pelatih Eka tuh menuntut Eka tuh untuk latihan supaya bisa naik podium yang lebih tinggi. Saya kurang konsentrasi. Ya, Pernah banyak pikiran. ya. Nah, yang ketiga, apakah Eka pernah mengalami kecemasan saat bertanding? Bagaimana cara Eka mengatasi kecemasan agar tidak cemas lagi saat bertanding dalam pertandingan? Cara Eka untuk mengatasi kecemasan sebelum bertanding itu mungkin Eka minum air putih terlebih dahulu, terus meminta pelatih Eka untuk terus menemani Eka, menyuruh pelatih Eka tuh untuk memberikan kata-kata penyemangat lah gitu, supaya tidak down dalam melawan atlet ini. Dan cara lain nggak ada? Tarik nafas gitu. Mungkin ya itu dah, menarik nafas, terus seperti kayak gerak-gerak sendiri gitu, melakukan pemanasan. Nah, yang keempat, saat akan bertanding pasti Eka pernah mengalami ketidakfokusan karena berbagai hal ya. Iya. Nah, bagaimana cara Eka untuk mengatasi hal tersebut agar Eka bisa kembali fokus dalam pertandingan saat melawan musuh agar fokus? Jadi supaya Eka tuh fokus dalam bertanding itu, pelatih Eka tuh menyarankan Eka tuh untuk melakukan meditasi sejenak, terus memvisualisasikan pertandingan itu tuh bakalan gimana, terus itu dah yang bikin Eka fokus. Dan yang kelima, saat
di dalam pertandingan, apakah Eka pernah merasakan tegangan atau tegang dalam pertandingan tersebut supaya bisa menang, gimana cara dia menang dan nggak tegang? Ya, Nah, nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut supaya tidak mengganggu Eka saat bertanding? mungkin dalam mengatasi ketegangan itu Eka gimana ya, meyakinkan diri Eka sendiri itu kalau Eka tuh bisa kayak gimana ya, Ada tekanan juga. udah biar apa ya, dalam pertandingannya itu tuh Eka tuh tetap fokus. Nah, yang keenam, apakah pernah mengalami kekalahan? Karena Pernah. Berapa kali? Eka mengalami kekalahan 2 kali. 2 kali. Yang kemenangan? Kemenangan itu 4 kali. Berarti total pertandingan itu 6 kali. Pada saat mengalami kekalahan atau kurang puas dalam kekalahan Eka itu, dalam kekalahan tersebut apakah Eka pernah mengalami stres atau frustasi? Pernah. Apa yang Eka lakukan ketika Eka stres? Apakah Eka lakukan seperti healing gitu? Mungkin ya benar kata kakak, mungkin Eka tuh bakalan healing seperti kayak jalan-jalan, terus juga menghabiskan quality time bersama keluarga. Yang lain nggak ada? Kayak teman, sahabat, pacar namanya gitu. Mungkin Eka bakalan sama sepupu Eka tuh gini apa namanya, jalan-jalan keluar, terus di saat Eka supaya nggak terlalu apa namanya, stres, terlalu stres, mungkin Eka bakalan break dulu dari latihan selama beberapa minggu supaya nggak inget sama kekalahan itu. Sering nggak pernah mencoba pada saat kekalahan itu kenapa? Sharing mungkin Kan kurang kan, puas. ya karena kurang puas. Waktu itu kan Eka pas pertandingan terakhir itu kan pas Torkop kan, Eka tuh kalah karena berbagai ada faktornya itu. Oke, secara tiba-tiba Eka tuh mengalami sakit pada kaki, udah. Jadi Eka sebelum pertandingan itu udah merasa kayak ya udah Eka tuh pasti bakalan gak bisa lawan ini gitu. Jadi Eka tuh nelpon orang tua, Pak, Bu, Eka tiba-tiba kakinya sakit kayak gitu kan. Terus Bapak Eka tuh nanya, kok bisa sakit, kenapa? Terus Eka tunjukin lah kaki Eka tuh karena bengkak apa? Pas latihan. Enggak, kayak Karena apa ya, tiba-tiba bengkak terus ada nanah gitu loh. Itu udah ada nanah gitu. Terus Bapak Eka tuh ngomong, itu kok bisa kayak gitu, sebelum makan kan nggak ada kan gitu. Ya itu dah Eka heran pas latihan di hotel itu, kok tiba-tiba awalnya tuh sakit kayak gatal-gatal gitu, terus Eka biarin aja, tapi pas mau pertandingan itu semakin Ya, parah. tapi kepaksain. Akhirnya kurang puas dalam pertandingan. Nah, yang terakhir kakak bertanya, pernahkah Eka emosi pada saat bertanding pernah. pada melawan musuh? Iya. Karena apa? Karena kan yang pertama Eka tuh pengennya pada saat kan dalam pertandingan itu pasti kan ada ronde 1, ronde 2 kan. Eka tuh benar-benar emosi karena yang pertama lawan Eka tuh kayak gimana ya, bener juga. Ya, silakan. Kakak akan bertanya pertanyaan terakhir. Pernahkah Kakak emosi pada saat bertanding gitu? Nah, emosi karena apa? Tentang Mungkin karena waktu itu lawannya itu tuh lebih agresif gitu loh, nggak main tenang, jadinya mereka emosi dan ingin terus kayak ngelawan dia, menyerang dia. Nah, bagaimana cara Eka untuk mengontrol emosi pada saat pertandingan berlangsung? Pas mau pertandingan itu kan Eka udah terlanjur emosi, terus Eka tuh dengar kata dari pelatih gini, Eka, kamu tuh udah emosi, jangan emosi karena emosi itu bakalan membuat nafas kamu tuh semakin buruk gitu kan. Karena emosi itu kan mengaruhi nafas, karena kan banyak banget serangan yang Eka keluarin kan gitu.
mungkin Eka tuh lebih kayak berpikir ya udah Eka narik nafas, terus tuh kayak ingat orang tua di rumah itu sebagai motivasi. Ya udah itu bikin emosi Eka agak rendah gitu. Jadi setelah itu bisa lanjutkan pertandingan. Bisa. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari pengalaman Eka tadi pada saat bertanding maupun latihan. Nah, yang pertama motivasi. Nah, Eka termotivasi dari kedua orang tuanya agar menjadi seorang atlet, nah untuk membanggakan keluarga dan meningkatkan derajat orang tuanya. Nah, yang kedua ada presentasi. Saya dapat menyimpulkan karena menurut Eka itu karena banyak pikiran yang menyebabkan Eka kurang konsentrasi pada saat latihan maupun tanding gitu. Nah, yang ketiga ada kecemasan. Cara Eka yang tadi udah sharing pada saya, cara Eka mengatasi kecemasan saat bertanding seperti meminum air putih, terus didampingi oleh coach atau pelatih untuk memberikan semangat dan motivasi, dan juga tarik nafas juga meningkatkan kecemasan. Nah, yang keempat kurang fokus. Menurut Eka tadi kurang fokus. Cara yang melakukannya yaitu dengan meditasi atau melakukan gerakan-gerakan sendiri agar bisa kembali fokus dalam pertandingan. Nah, yang kelima ada ketegangan. Nah, ketegangan menurut Eka tadi saat bertanding meyakinkan agar bisa menghilangkan ketegangan itu meyakinkan diri kita untuk bisa memenangkan pertandingan dan melanjutkan pertandingannya. Yang keenam ada stres atau depresi. Nah, menurut Eka dengan cara mengatasi itu dengan cara healing atau break latihan menurut Eka, dan sering pengalaman kurang memuaskan menurut Eka, dan karena cedera tersebut jadi kurang puas menyebabkan stres. Nah, yang ketujuh dan terakhir ada emosi. Menurut Eka tadi karena lawannya agresif dan cara menangkannya itu dengan cara tarik nafas dan mengingat hal yang terjadi di rumah bisa menyebabkan emosi Eka menjadi rendah. Baik, sekian itu saja yang dapat saya simpulkan dari pengalaman Eka tadi. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu atlet, yaitu atlet bulu tangkis. Silakan bisa perkenalkan nama. Ya baik, perkenalkan nama saya Imade Dita Krisna Musara dari cabur bulu tangkis. Sejak kapan Krisna memulai cabur bulu tangkis tersebut? Ya baik, saya memulai cabur bulu tangkis itu dari kelas 5 SD. Jadi saya itu terinspirasi dari orang tua saya, yaitu bapak saya. Jadi dari kelas SD itu saya diajak-ajak bermain bulu tangkis, kemudian dari sana saya terinspirasi karena sering diajak-ajak main ke GOR juga, jadinya kenapa saya tidak ikut juga seperti bapak saya main bulu tangkis. Nah, di sini saya akan sedikit mewawancarai Krisna. Salah satunya yang pertama, siapa yang memotivasi Krisna sebelum Krisna menjadi atlet? Ya, jadi yang memotivasi saya itu yang pertama pastinya dari orang tua. Kemudian yang kedua itu dari kakak sepupu saya yang kebetulan jadi pemain pelatnas, yaitu Ketut Madewi. Nah, motivasi seperti apa yang diberikan dari kedua orang tuanya atau kakaknya? Ya, jadi motivasi yang diberikan kepada saya sebagai seorang atlet itu kenapa kamu itu suka bermain bulu tangkis? Pertanyaan seperti itu yang dijabarkan kepada saya ke orang tua. Jawaban saya itu karena saya terinspirasi dari seorang ayah. Kemudian saya lihat juga karena permainan bulu tangkis itu sangat menyenangkan, kemudian mudah ya dimainkan. Ya, kemudian kenapa saya tidak ikut kayak orang tua saya juga. Kemudian dari sana saya termotivasi untuk ikut latihan, kemudian jadi seorang atlet. Kemudian dari sana saya juga ikut serta dalam pertandingan sebali. Kemudian ya sungkara saya mendapatkan juara. Nah, dari juara itu
saya termotivasi untuk terus berlatih ya, agar saya bisa mengikuti jejak kakak sepupu saya yang kebetulan bermain juga di pelatnas seperti itu. Nah, jadi pertanyaan yang kedua untuk Krishna, apakah Krishna pernah tidak konsentrasi saat latihan? Apakah yang menyebabkan Krishna tidak konsentrasi begitu? Ya, pada saat latihan ya wajar ya, pernah saya tidak konsentrasi karena ada beberapa hal yang menyebabkan saya tidak konsentrasi. Yang pertama itu pada saat latihan saya tidak konsentrasi karena ada takut cedera seperti itu. Kemudian latihannya juga berat kan, karena ada juga atlet yang dapat latihan versi ringan, ada yang versi berat. Nah, pada saat latihan itu saya tidak konsentrasi karena yang diberikan itu porsi latihan yang berat, karena saya takut itu cedera, kemudian saya capek. Nah, jadi ya saya takutnya tidak bisa mengikuti latihan yang diberikan oleh pelatih. Nah, dan pertanyaan nomor 3, apakah Krishna pernah mengalami kecemasan saat bertanding? Untuk saat bertanding pernah Ya. Bagaimana cara Krishna untuk mengatasi kecemasan agar tidak cemas saat bertanding? Ya, seperti yang diketahui sebelumnya, dalam pertandingan itu wajar kita mengalami kecemasan. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan saya cemas. Yang pertama itu mungkin saya melihat dari lawannya, ya, karena biasanya saya dalam pertandingan itu melihat langsung dari lawannya ya. Terkadang ada orang yang juga melihat dari orangnya langsung, lawannya langsung. Nah, pertanyaan nomor 4, saat akan bertanding pasti Krishna pernah mengalami ketidakfokusan. Nah, bagaimana cara Krishna untuk mengatasi hal tersebut agar Krishna bisa kembali fokus saat pertandingan? Ya. Dalam pertandingan itu wajar kita tidak fokus ya. Jadi saya pernah mengalami ketidakfokusan dalam pertandingan. Nah, bagaimana cara saya mengatasi ketidakfokusan tersebut? Bagi saya ada beberapa cara yang agar bisa mengembalikan fokus kita dalam pertandingan. Nah, yang pertama itu kita harus sadar, kita harus tahu apa yang menyebabkan kita itu dipilih dalam suatu pertandingan tersebut. Kita itu harus percaya kepada diri kita sendiri. Kenapa pelatih kita meyakinkan bahwa kita itu harus ikut pertandingan, kemudian kita harus percaya kepada diri sendiri, karena kita telah menyiapkan latihan, metode-metode latihan yang telah diberikan kepada pelatih kita. Jadinya kita telah punya persiapan yang matang untuk pertandingan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita juga perlu support dari orang tua agar kita itu bisa fokus kembali. Dukungan itu sangat penting dalam suatu pertandingan. Nah, dari support itu kita bisa memberikan fokus kita dalam suatu pertandingan. Nah, kemudian kita juga harus sadar kepada pendirian kita. Kita itu harus punya semangat juang, semangat seorang juara. Kenapa saya tidak bisa juara, kenapa dia bisa juara, kita juga harus bisa berpikir seperti itu dan memotivasi diri sendiri. Jadi seperti itu. Terima kasih. Dan pertanyaan kelima, apakah Krishna pernah mengalami kekalahan? Sudah pernah. Ya, pernah. Pada saat mengalami kekalahan atau kurang puas dalam kekalahan tersebut, apakah Krishna pernah mengalami stres? Atau ketika stres, apakah yang Krishna lakukan untuk menenangkan diri Krishna? Baik, dalam pertandingan itu wajar ya kita mengalami kekalahan, kemudian kita stres ya. Jadi ya sebenarnya stres itu hanya datang sementara ya, sifatnya sementara. Wajar kita kalah, karena dalam pertandingan itu ada kalah dan menang. Nah, wajar kita stres, tapi kan stres itu cuma datangnya sementara kemudian hilang begitu saja. Nah, kemudian apa yang saya lakukan untuk menghilangkan stres itu,
kalau dari saya harus bisa saya harus sadar sama diri saya sendiri. Oh, saya kalah karena apa, kemudian kurangnya kenapa, harus bisa introspeksi diri. Ya, kemudian saya terus berlatih apa yang menyebabkan saya kalah, kemudian di mana kurangnya saya terus latihan, kemudian memotivasi sendiri, saya kurangnya di sini. Ya, intinya harus introspeksi diri, itu yang menurut saya. Dan ini saya akan menanyakan pertanyaan terakhir. Pernahkah Krisna emosi pada saat pertandingan, dan bagaimana cara Krisna untuk mengontrol emosi tersebut? Baik, dari saya ya wajar pernah emosi ya dalam pertandingan, itu wajar. Apa yang menyebabkan emosi tersebut? Mungkin karena pemainnya kurang fair play, kurang adil atau gimana. Nah, apa yang saya lakukan ketika ada emosi dalam suatu pertandingan, ada beberapa hal yang mungkin menurut saya cara untuk menghilangkan emosi tersebut. Yang pertama itu kita tetap harus fokus pada suatu pertandingan itu. Nah, kalau kita emosi terus-menerus, itu akan menghancurkan performa dari kita sendiri ya pada saat bertanding. Baik, di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari jawaban Krisna tadi yang sudah Krisna alami pada Krisna sebelum jadi atlet hingga sekarang. Nah, seperti Krisna itu termotivasi dari kedua orang tua dan dukungan ayah juga, dan semangat dari kakaknya, dia akan jadi seperti ini, jadi seorang atlet. Pasti latihannya Krisna itu benar-benar fokus pada latihan itu. Dan saat bertanding Krisna juga pernah mengalami emosi, dan Krisna meredakan emosi itu dengan cara tarik nafas dan perlahan hingga emosi bisa hilang. Seperti itu pengalaman Krisna tadi kan sudah dijelaskan sangat banyak dan detail. Nah, itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih untuk Krisna sudah bisa berpartisipasi. Sama-sama. Baik, itu saja video wawancara atlet dari saya. Saya duduk dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni.